Selamat pagi, siang dan malam bagi sobat semua. Bertemu kembali di Renungan Harian Kristen dengan topik menaruh pengharapan pada tempat yang tepat. Ayat renungan kita pada hari ini adalah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6. Dunia seringkali mendefinisikan jalan yang benar sebagai jalan yang paling mulus, paling cepat menghasilkan uang, atau paling banyak mendatangkan popularitas. Namun, jalan yang benar di mata Tuhan seringkali terlihat berbeda. Terkadang, jalan Tuhan adalah jalan yang sempit, mendaki, dan membutuhkan banyak kesabaran serta pengorbanan. Dalam Alkitab, umat Israel harus melewati padang gurun yang gersang selama 40 tahun sebelum mencapai tanah perjanjian. Secara logika manusia, itu adalah jalan yang salah dan terlalu lama. Namun, di padang gurun itulah Tuhan membentuk karakter mereka, menguji iman mereka, dan menunjukkan pemeliharaannya yang ajaib. Sebagai orang percaya, kompas kita untuk mengetahui apakah kita berada di jalan yang benar bukanlah sekadar kenyamanan hidup, melainkan damai sejahtera dari Roh Kudus. Kolose pukul 3.15. Jika Anda melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan Anda, tidak mengandalkan kepintaran Anda sendiri, dan berusaha hidup taat pada firman-Nya, yakinlah bahwa Ia sedang menuntun langkah Anda. Sekalipun saat ini jalan yang Anda lewati terasa berliku dan tidak masuk akal, jika Kristus yang berjalan di depan Anda pasti akan tiba di tujuan yang tepat. Terkadang, di tengah kesibukan dan tantangan hidup, kita sering bertanya-tanya, apakah aku sudah mengambil keputusan yang tepat? Apakah jalan yang kutempuh ini sudah benar? Mengetahui bahwa Anda berada di jalan yang benar tidak selalu berarti hidup Anda sempurna tanpa masalah. Berikut adalah beberapa tanda bahwa Anda sedang melangkah di arah yang tepat dalam hidup Anda. Anda merasakan kedamaian batin. Ini adalah indikator terkuat. Meskipun di luar sana ada badai, stres, atau tantangan yang harus diselesaikan, di dalam lubuk hati Anda yang terdalam, ada rasa tenang. Anda tidak lagi dihantui oleh kecemasan yang melumpuhkan atau keraguan yang terus-menerus. Anda tidak lagi mengorbankan nilai diri Anda. Di masa lalu, Anda mungkin pernah berpura-pura menjadi orang lain untuk disukai atau mengabaikan prinsip Anda demi sebuah pekerjaan atau hubungan. Jika sekarang Anda bisa berdiri teguh pada prinsip dan nilai-nilai Anda tanpa merasa perlu meminta maaf atas hal itu, Anda berada di jalan yang benar. Hambatan terasa seperti pelajaran, bukan hukuman. Berada di jalan yang benar bukan berarti tidak ada rintangan. Bedanya, saat Anda menghadapi masalah, Anda tidak langsung merasa putus asa atau menganggap dunia tidak adil. Anda melihat tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan belajar. Anda lebih bersemangat menatap masa depan daripada menyesali masa lalu. Anda telah melepaskan rasa sakit, penyesalan, dan bagaimana seandainya dari masa lalu. Fokus Anda sekarang adalah pada apa yang bisa Anda bangun hari ini dan harapan untuk esok hari. Anda kehilangan minat pada drama dan hal negatif. Anda mulai menjauhi gosip, pertengkaran yang tidak penting, dan lingkungan yang beracun, toksik. Anda lebih menghargai kedamaian pikiran Anda dan memilih untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung serta menginspirasi Anda. Semuanya mulai terasa mengalir. Tiba-tiba, pintu-pintu kesempatan mulai terbuka. Anda bertemu dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat, atau menemukan solusi dari tempat yang tidak terduga. Meskipun Anda bekerja keras, ada rasa keteraturan dalam perjalanan Anda. Doa penutup. Bapa yang Maha Tahu, terima kasih karena Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu menuntun domba-dombamu ke air yang tenang dan padang yang berumput hijau. Seringkali aku merasa bingung dan ragu, ya Tuhan. Aku dihadapkan pada banyak persimpangan dan pilihan yang membuatku cemas apakah aku mengambil keputusan yang salah. Hari ini, aku menyerahkan jalan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tolong selaraskan keinginanku dengan kehendak-Mu. Berikanlah aku hikmat untuk bisa membedakan mana jalan yang Engkau berkati dan mana jalan yang hanya terlihat baik di mataku sendiri. Penuhilah hatiku dengan damai sejahtera-Mu sebagai tanda bahwa aku melangkah di arah yang benar. Berikan aku kekuatan untuk tetap setia dan percaya, sekalipun jalan yang harus kutempuh penuh dengan tantangan. Biarlah di setiap langkahku, nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup, aku berdoa.
Amin.